Di tempat kita siapin supply, kita ajarin, kita kasih pembeli, kita modalin, semuanya. Terus gue pikir kayak, halo guys, welcome back to my channel bareng gue Jul Explore. Di video kali ini gue pengen ngebahas soal fixed mindset. Bukan cuma growth mindset dan fixed mindset, gue pengen bicara soal fixed mindset. Artinya adalah orang-orang yang berpikirannya selalu menyalahkan orang lain tapi nggak pernah introspeksi diri untuk maju gitu. Karena gue ngelihat ini tuh nggak cuma terjadi di banyak orang, khususnya juga termasuk ke teman-teman yang saat ini lagi belajar ekspor. Jadi kalau misalnya mereka udah gagal sedikit, mereka udah ditolak bayar 1 kali, ditolak bayar 2 kali, akhirnya langsung mereka nyerah. Terus mereka berpikir, emang ini mah bisnis orang kaya, emang ini mah bisnis yang dimana harus ada koneksi orang dalam. Sebenarnya pertanyaannya adalah, apakah memang benar yang disebutkan sama orang-orang yang berpikiran seperti itu tuh sesuai dengan kenyataannya? Sebenarnya kalau gue boleh bilang nggak kayak gitu. Gue punya teman-teman komunitas bisa ekspor yang mereka dulunya bukan siapa-siapa. Mereka tinggalnya di desa, mereka juga nggak kuliah, tapi mereka juga sudah sukses menjadi seorang eksportir. Dan banyak juga yang mereka berpikir kayak ngomong gitu ya, head speech. Kayak gue sih sebenarnya nggak peduli juga. Cuman di sini gue ngebahas supaya harapannya teman-teman yang nonton video ini tuh tidak terjebak atau tidak menjadi bagian dari salah satu dari mereka. Gue ngelihat gitu ya. Gue ngelihat kalau misalnya banyak yang komen di tempat gue, kok katanya lu mau ngebantu orang untuk ekspor, kenapa masuk bisa ekspor disuruh bayar gitu ya? Kalau lu mau ngebantu mereka, lu gratisin aja semuanya. Nah, gue berpikir kayak gini, sebenarnya bisa-bisa aja. Bahkan gue berpikir kalau gue gratisin pun, apakah orang akan belajar ekspor? Apakah orang akan serius mendalaminya? Gue pikir nggak juga, karena gue pernah melakukan itu tahun lalu, dan ternyata gue ngeliat yang serius juga nggak ada bahkan. Akhirnya gue berpikir, kalau misalnya gue bikin berbayar gimana? Karena sebenarnya ketika kalian bayar, itu kan bukan buat gue, itu kan buat tim untuk pengembangan ekosistem, untuk pengembangan aplikasi. Nggak cuma aplikasi bisa ekspor, kita bikin aplikasi-aplikasi yang lain yang menunjang ekosistem ekspor itu sendiri. Terus gue berpikir gini, kemarin gue lagi beli klem selang gitu, karena gue lagi pengen nyuci mobil, terus kerannya itu karena airnya kenceng, jadi gue harus klem ke selangnya supaya nggak lepas terus. Dan di daerah Gading Serpong itu ada satu bangunan unik, baru gue pikir itu apaan nih, hotel atau apa. Ternyata posisinya tuh di depan toko bangunan yang gue beli. Pas gue lihat, Universitas Multimedia Nusantara. Terus gue bilang, lah itu kan udah ada di salah satu tempat juga di Gading Serpong, kenapa dia bikin lagi? Terus gue berpikir, oh ternyata mungkin saat ini banyak orang yang pengen kuliah, jadi marketnya banyak. Terus gue mikir, kalau misalnya universitas pengen anak-anak muda Indonesia maju, ngajarin mereka jadi pintar, kenapa nggak universitas gratis aja ya? Pertanyaannya kan sama, kenapa nggak kok dulu gratisin? Terus gue juga pengen nanya ke teman-teman, kenapa kalian ketika mau masuk kuliah itu harus rela-relain cari duit belasan juta setiap 1 semester 6 bulan, belasan juta, masuknya puluhan juta, direla-relain, terus kalian nggak berpikir, gue nggak mau masuk soalnya nggak gratis loh. Yang belasan juta, puluhan juta aja masih dikejar-kejar untuk masuk. Apa yang kalian cari? Gelar. Kalau kalian contoh ya kuliah 4 tahun, pertanyaannya apakah dikasih kerja langsung sama kampusnya? Kan nggak juga. Paling rekomendasi, itu juga balik lagi ke kalian masing-masing. Rekomendasinya kan juga nggak setiap bulan pasti dikasih ini ada rekomendasi baru, kan kalian ujungnya juga nyari sendiri kan. Dan kalau misalnya kalian kerja gitu ya, banyak gue ngelihat orang udah spend belasan juta, puluhan juta di kampus, terus mereka kerja, gajinya maaf ya UMR, baliknya kapan ya? Gue mikir 1 tahun aja kalau UMR 6 juta, 6 juta ya, buat 72 juta. Kuliah ngabisin berapa ratus juta gitu dalam waktu 4 tahun, itu juga kalau lulusnya cepat. Terus gue pikir di bisa ekspor cuma beberapa ratus ribu, belajarnya praktikal. Emang sih nggak ada gelar, tapi kalau misalnya udah ekspor berhasil, itu kan bisa dilakukan berkali-kali. 1 kali ekspor aja untung bisa belasan juta, puluhan juta. Sampai akhirnya teman-teman bisa ekspor banyak yang udah ekspor 1 kali, terus dia ekspor kedua, ketiga. Kalau gue total mereka udah bisa dapetin ratusan juta, kurang dari 1 tahun. Bayar cuma berapa ratus ribu, itu aja masih dikomenin. Makanya gue berpikir,
tipe-tipe orang kayak gini gimana ya? Ya ujung-ujungnya mau nggak mau gue berpikir gue coba improve. Gue tuh nggak diemin. Kalau gue tuh tipe yang gue lihat terus gue abis itu gue improve. Makanya gue bikin satu aplikasi lagi namanya Untuk Kamu, aplikasi untuk kamu. Dan kalau kalian pengen masuk, kalian belajar di situ, kalian bisa jualin produk skincare yang gue udah buat. Udah gitu kalian dapat untungnya langsung. Udah gitu kalian dapat poin. Nah poinnya bisa kalian tukar untuk bisa belajar di Bisa Ekspor. Jadi for free. Kalian dapat untungnya, kalian dapetin poinnya, kalian bisa tukar ke Bisa Ekspor, kalian belajar gratis. Jadi gue tuh nggak mau kasih ikan gitu ya, karena ujung-ujungnya kalian nggak akan pernah belajar gimana cara dapat ikannya. Jadi mendingan gue kasih pancingnya. Jadi gue berpikir yang kayak gitu aja masih di-head, gimana universitas ya? Maksudnya universitas ini kan sesuatu yang mirip education system sama kayak kita. Dia aja cuma educate loh, bener. Magangnya, prakteknya cuma di semester akhir. Di tempat kita siapin supply, kita ajarin, kita kasih pembeli, kita modalin, semuanya. Terus gue pikir kayak, wah gila ya. Kurang apa coba? Ini kalau misalnya gue mau ambil untung dari kalian mah gue gak mau jualan berapa ratus ribu, gue jualan 20 juta mungkin. Orang banyak member-member kita modalin juga udah ratusan juta satu member. Kita modalin. Kalau kita total mungkin udah miliaran kali. Itu kita modalin. Kalau kita mau mikir untungnya dari situ mah gue jualnya 20 juta. Coba kan gue berpikir enggak kayak gitu. Ini sebenarnya lebih kepada komitmen fee, dimana kalian tuh bener-bener gue udah spend duit nih, gue harus belajar sesuatu. Karena kalau enggak percuma, gue capek, kalian capek, sama juga. Makanya gue ngeliat dengan cara seperti ini adalah cara terbaik untuk bisa bantu teman-teman semua jauh lebih baik di dunia ekspor. Makanya gue juga paham nggak cuma education system yang kita bangun, nggak cuma bisa ekspor. Kita kan ada namanya produk ekspor untuk supplier, kita punya business matching dengan buyer di luar negeri, kita saat ini kerjasama dengan beberapa instansi kementerian di luar negeri, itu untuk bisa matching dengan buyer di sana, kita kasih permodalan, kita siapin logistik, dan lain sebagainya. Jadi buat gua, kalau kalian berpikir bahwa ini adalah sebuah kesempatan dan opportunity, ya kalian akan unggul, karena 2023 sampai 2025, kita akan masuk Society 5.0, bukan lagi Industri 4.0, tapi Society. Dimana ini akan balik to normal, perdagangan akan mulai bergerak lagi, dan gue selalu percaya ekspor itu akan jadi pemeran utama di tahun 2003 sampai 2025. Kalau kalian yang paham dengan apa yang gue bicarakan hari ini, gue berharap sih teman-teman bisa ngambil sebuah momentum gitu ya, bisa naik di tahun 2003, kita naik sama-sama, karena 2021 ini gue udah ekspor brand, gue udah nggak ekspor komoditas lagi. Jadi ini kesempatan kalian buat langsung ekspor komoditas dulu selama setahun 2022, dan di 2023 kalian bisa ekspor brand sama yang seperti gue lakukan tahun ini. Profit tutup mata gede banget, ratusan juta, miliaran itu udah pasti. Makanya yang penting sekarang edukasinya dulu, belajarnya dulu, turun lapangannya dulu, main di komoditas dulu, baru abis itu kalian ciptakan brand sendiri. Jadi intinya terlepas dari bisnisnya akan besar atau tidak, tapi yang paling penting adalah mindset kalian harus grow. Karena gue percaya pasti di komen ini ada aja mungkin yang bilang, alah bacot ya, terserah sih. Yang mau maju akan maju, ya yang nge-head akan stay di tempat. Jadi gue pengen teman-teman yang nonton video ini, subscriber gue, yang nonton video gue, yang ngikutin dari awal, kalian adalah orang-orang yang memang layak untuk naik, untuk jadi sukses, untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pantengin video Juli Ekspor supaya kita bisa ngebahas industri ekspor apapun itu, komoditas apapun itu di Indonesia. So see you on the next video. Bye-bye.